Timnas Spanyol sempat mengalami penurunan performa sejak terakhir kali juara Euro di tahun 2012. Sebenarnya skuad La Furia Roja sudah memulai proyek regenerasi pemain di tangan Luis Enrique. Namun keputusan itu dianggap kontroversial karena memanggil pemain muda dengan performa yang kurang baik. Sekarang regenerasi itu dilanjutkan oleh Luis de la Fuente yang membawa Spanyol juara UEFA Nations League. Cetak Gol coba merangkum suksesnya regenerasi Timnas Spanyol sebagai berikut. Performa menurun. Timnas Spanyol berada di puncak dunia di masa kejayaan pada tahun 2008 hingga 2012 yang lalu. Saat itu mereka meraih 2 gelar Piala Euro dan menjuarai Piala Dunia di Afrika Selatan. Spanyol juga berhasil menghapus kutukan Piala Euro di tahun 2012. Skuad La Furia Roja menjadi tim pertama yang meraih gelar juara back-to-back setelah menjuarainya di 2008 lalu. Raihan tersebut melengkapi gelar juara Piala Dunia pada 2010. Di tahun tersebut, skuad asuhan Vicente Del Bosque mengalahkan Belanda yang menjadi salah satu tim favorit juara. Tim Banteng Matador memenangkan pertandingan secara dramatis lewat gol dari Andres Iniesta di babak tambahan. Skuad mereka saat itu diisi oleh para pemain-pemain yang berlabel bintang. Mulai dari Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Iker Casillas, Fernando Torres hingga David Villa. Kehebatan timnas Spanyol mendapatkan sanjungan dari banyak orang. Salah satunya dari mantan pemain Tottenham Hotspur yakni Gary Lineker. Dia menyebut skuad La Furia Roja merupakan tim terbaik sepanjang masa. Gary bilang Spanyol diisi oleh pemain-pemain hebat di setiap posisi yang bermental juara. Sayangnya, kesuksesan pada tahun 2012 menjadi yang terakhir kali diraih Spanyol. Pasalnya di Piala Dunia 2014 mereka gagal total. Bahkan di fase grup pun mereka nggak lolos. Saat itu anak asuh dari Vicente Del Bosque nggak mampu bersaing dengan Belanda dan Chile. Nggak berhenti sampai di situ saja, pada Euro 2016 Gerard Pique dan kawan-kawan juga kandas di babak 16 besar oleh Italia. Kegagalan ini membuat sang pelatih dipecat dari jabatannya. Selain itu, Thierry Henry juga ikut memberikan komentarnya tentang kegagalan timnas Spanyol. Legenda Arsenal ini mengatakan skuad La Furia Roja sudah kehilangan identitasnya. Anak-anak Spanyol sudah terlalu sering mengandalkan pemain dan juga taktik yang sama. Kurangnya regenerasi di timnas Spanyol menjadi masalah utama yang harus diatasi. Seperti diketahui, Vicente Del Bosque sebelumnya masih mengandalkan pemain tua. Mulai dari Andres Iniesta, Gerard Pique, Iker Casillas, Fernando Torres hingga David Villa. Di sisi lain, Spanyol juga sempat menunjuk Julen Lopetegui untuk Piala Dunia 2018. Sayangnya, sang entrenador juga dipecat setelah meraih kegagalan. Regenerasi sejak era Luis Enrique. Usai mengalami penurunan performa di Piala Dunia 2018, timnas Spanyol menunjuk Luis Enrique sebagai pelatih barunya. Ex-Barcelona itu langsung punya ambisi besar setelah diresmikan. Enrique merasa siap mengembalikan skuad La Furia Roja ke masa jayanya. Saat menangani tim, sang pelatih lebih banyak memanggil para pemain berusia muda. Pemain-pemain tersebut seperti Ferran Torres, Gavi, Pedri, Ansu Fati, dan Marco Asensio. Beberapa nama yang dipanggil bahkan baru merasakan debutnya seperti Ansu Fati dan Gavi. Di event besar pertamanya, Spanyol mengalami kemajuan dengan lolos ke semifinal pada Piala Euro 2020 yang lalu. Spanyol pun bisa dikandaskan oleh Italia di babak semifinal, itu pun lewat adu penalti. Meskipun kalah, Luis Enrique memberikan pujian kepada para pemainnya. Dia senang dengan semangat juang anak asuhnya yang pantang menyerah hingga menit akhir. Posisi Enrique pun aman sampai dengan Piala Dunia Qatar setahun setelahnya. Enrique masih dipercaya untuk menahkodai Spanyol di perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Di event itu, Enrique kembali mengandalkan bibit-bibit muda. Contohnya seperti Nico Williams, Eric Garcia, Hugo Guillamon hingga Gavi. Namun pelatih asal Spanyol ini dianggap membuat keputusan yang kontroversi. Enrique dianggap pilih kasih dan gak membawa pemain-pemain berpengalaman seperti Sergio Ramos dan David De Gea. Padahal saat itu David De Gea punya performa bagus dan sangat berharap untuk dipanggil. Sementara Sergio Ramos juga tampil baik bersama Paris Saint-Germain pasca mengalami cedera.
Menanggapi hal itu, Luis Enrique memberikan alasannya tentang David De Gea dan Sergio Ramos. Mantan AS Roma itu bilang kalau Sergio Ramos punya stamina yang buruk di usia senja. Sedangkan David De Gea bukanlah tipe kiper yang diinginkan oleh Enrique. Di sisi lain, saat itu sang manajer dianggap terlalu menganak-emaskan para pemain Barcelona. Pasalnya, dia memanggil 8 pemain Blaugrana, berbeda dari sang rival Real Madrid yang cuma mengirimkan Marco Asensio sendirian. Apalagi para pemain yang dipanggil punya performa yang kurang baik. Pemain tersebut seperti Ferran Torres dan juga Ansu Fati yang mendapatkan kepercayaan dari Xavi Hernandez. Khusus untuk Ferran, dia cuma mencetak 2 gol dari 14 laga di awal musim 2022-2023 lalu. Dengan materi pemain muda, Spanyol gagal berbicara banyak di Piala Dunia. Mereka sempat meraih kemenangan besar atas Costa Rica 7-0 di fase grup. Akan tetapi di babak 16 besar tumbang di tangan kuda hitam Maroko. Kegagalan ini membuat sang pelatih harus dipecat dari jabatannya. Hilangnya para pemain bermental juara. Selain mengalami hasil yang kurang baik, timnas Spanyol harus menerima kabar buruk. Pasalnya mereka ditinggal oleh pemain senior dan juga kapten tim yakni Sergio Busquets. Pemain 34 tahun ini memutuskan untuk pensiun dari skuad La Furia Roja. Pengumuman ini disampaikan lewat Instagram usai pertandingan menghadapi Maroko. Selama membela timnas Spanyol, Sergio Busquets sudah mencatatkan 143 penampilan. Catatan ini membuatnya menjadi pemain dengan caps terbanyak ketiga setelah Sergio Ramos dan juga Iker Casillas. Kabar gantung sepatu itu mendapatkan komentar dari pelatih Luis Enrique. Alumnus Celta Vigo ini menyebut Busquets akan dikenang sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah dilatihnya. Setelah Sergio Busquets, berikutnya ada Sergio Ramos yang mengumumkan untuk pensiun di bulan Februari lalu. Mantan pemain Real Madrid ini merasa masanya sudah selesai di skuad La Furia Roja. Sejak memulai debutnya pada tahun 2005, Sergio Ramos sudah tampil dalam 180 pertandingan. Statistik itu membuatnya menjadi pengemas caps terbanyak sepanjang masa di timnas Spanyol. Penghargaan yang diraih Ramos di Spanyol juga nggak main-main. Dia ikut berkontribusi dalam masa keemasan dengan meraih 2 Piala Euro dan 1 gelar Piala Dunia. Dengan pensiunnya Ramos dan Busquets, artinya era kejayaan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010 sudah selesai. Mereka berdua merupakan pemain pilar yang memutuskan untuk pensiun. Hanya tersisa Jesus Navas yang masih menjadi bagian dari tim nasional Spanyol sampai sekarang. Namun Navas di Afrika Selatan saat itu hanya merupakan pemain cadangan. Era baru bersama Luis de la Fuente. Setelah gagal di Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF memutuskan untuk menunjuk Luis de la Fuente. Pelatih 61 tahun ini naik jabatan dari yang sebelumnya merupakan pelatih tim nasional La Furia Roja Junior. Saat menangani timnas U19, La Fuente sukses meraih gelar Piala Euro pada tahun 2019 yang lalu. Dengan catatan tersebut, dia diharapkan bisa menularkan prestasi ke tim nasional senior. Ex-pelatih Alaves ini juga dianggap sebagai pelatih yang cocok untuk menangani skuad Benteng Matador. Dilansir dari Football Espana, La Fuente merupakan sosok yang cepat akrab dengan para pemain. Dia bisa membangun suasana yang harmonis di dalam skuadnya. Kualifikasi Piala Euro menjadi turnamen pertama sang pelatih bersama Spanyol. Untuk event ini, La Fuente banyak memanggil pemain muda yang sedang tampil apik di La Liga. Nama-nama itu seperti Martin Zubimendi, Pedro Porro hingga Bryan Gil. Selain itu, banyak juga nama baru yang gak dipanggil pada Piala Dunia 2022 lalu. Mulai dari Mikel Merino, Gerard Moreno, Joselu hingga Fabian Ruiz. De La Fuente juga nggak membedakan para pemain seperti yang dilakukan oleh Luis Enrique. Pilihan pemain pun tidak diprioritaskan berdasarkan klub di mana mereka bermain. Dengan materi skuad ini, dia berharap kalau skuadnya akan lolos ke Piala Euro 2024. Terbukti di laga debutnya, pelatih berkepala pelontos ini berhasil meraih hasil yang positif. Skuad La Furia Roja menang dengan 3 gol tanpa balas atas Norwegia di laga pembuka grup A. Sayangnya dia gagal meneruskan catatan itu di laga kedua saat berhadapan dengan Skotlandia.
saat berhadapan dengan Skotlandia. Pasukannya harus takluk dengan skor akhir 2-0. Hasil ini membuat Spanyol menempati posisi ketiga dengan terpaut 6 poin dari Scott McTominay dan kawan-kawan. Kekalahan ini membuat Lafuente kecewa dengan hasil yang diraih. Mantan pelatih dari Athletic Bilbao ini menyebut kalau timnya berhasil tampil baik tapi gagal melesakkan satu pun gol. Sang entrenador berjanji akan memperbaiki kesalahan para pemain di laga selanjutnya. Raih gelar UEFA Nation League. Kesuksesan Luis de la Fuente untuk merombak skuad besar-besaran ternyata membuahkan hasil. Baru-baru ini dirinya berhasil mempersembahkan gelar juara UEFA Nation League. Di babak semifinal, skuad La Roja berhasil menaklukkan Italia dengan skor 2-1. Kemenangan ini membuat Spanyol melenggang ke partai final dan akan berhadapan dengan Kroasia. Menjelang laga final, La Fuente mengaku akan mati-matian untuk meraih gelar. Dia menganggap laga nanti akan jadi pertandingan terakhirnya sebagai pelatih. Hal itu bertujuan untuk memotivasi dirinya dan pemain agar terbentuk mental juara. Keyakinan besar manajer 61 tahun itu berhasil membakar semangat juang para pemainnya. Timnas Spanyol berhasil menaklukkan Kroasia lewat babak adu penalti. Sebenarnya pertandingan berjalan alot dan saling serang di antara kedua kubu. Namun skuad La Furia Roja sedikit lebih unggul dengan 55% penguasaan bola. Selain itu, Spanyol juga berhasil melesakkan 21 tembakan di pertandingan ini, berbanding 12 dari yang disepakkan oleh skuad Fatreni. Sayangnya, hingga 120 menit waktu berjalan gak ada satupun gol yang tercipta. Di babak adu penalti, Rodri dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 4-3. Gelar ini menjadi yang pertama kalinya sejak terakhir kali juara 11 tahun yang lalu. Usai berhasil menjuara UEFA Nation League, La Fuente mengatakan kalau dirinya sangat senang dan berharap kemenangan ini menjadi pembuka untuk kemenangan berikutnya. Rencana besar untuk Euro 2024. Juaranya Spanyol di Nation League merupakan modal baik bagi tim nasional Spanyol. Pasalnya, mereka akan menyiapkan diri untuk perhelatan Piala Euro 2024 di Jerman. Sebelum itu, skuad asuhan Luis de la Fuente harus melewati babak kualifikasi terlebih dahulu. Sang pelatih diprediksi memakai materi campuran pemain muda dan berpengalaman di kualifikasi Piala Euro. Para pemain muda yang diandalkan adalah Jeremy Pino, Ansu Fati, Pedri, hingga Dani Olmo. Khusus untuk Jeremy Pino berhasil membuktikan kualitasnya saat bertanding di semifinal Liga Negara menghadapi Italia. Pemain Villarreal ini berhasil melesakkan 1 dari 2 gol kemenangan timnas Spanyol. Selanjutnya ada Dani Olmo yang sudah menjadi andalan sejak era Luis Enrique. Di laga kualifikasi Piala Euro menghadapi Norwegia, Olmo berhasil melesakkan brace. Kehebatannya mendapatkan pujian dari pelatih La Fuente. Dia menyebut Olmo merupakan pemain yang serba bisa dan cerdas dalam mengambil keputusan. Selain nama-nama tadi ada Fran Garcia dan juga Martin Zubimendi yang sedang gacor bersama klubnya masing-masing. Itulah ulasan suksesnya regenerasi timnas Spanyol bersama Luis de la Fuente. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka mampu mengulangi kejayaan di masa keemasan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.